البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk pada fakrah yang baru. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala wa la ilaha ghairuh. Qala syarih rahimahullah, hadhihi kalimatut tauhid allati da'at ilaiha ar-rusulu kulluhum kama taqaddama dzikruh. Ini adalah kalimat tauhid yang seluruh para rasul menyeru kepadanya, sebagaimana telah lewat penyebutannya. Dalilnya apa, Hudzaifah? Yang menunjukkan keseluruhan para rasul menyeru kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa itsbatut tauhid bi hadhil kalimah bi'tibari an-nafi wal itsbat al-muqtadi lil hasr. Dan penetapan tauhid dengan kalimat ini, yaitu pada perkataan Imam At-Tahawi wala ilaha ghairuh. Nah, dengan memperhatikan penafian dan penetapan yang berkonsekuensi adanya pembatasan. Nah, dalam artian apa? Di situ dinafikan la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Ghairuhu, di sini penetapan sesembahan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memberikan makna hasr, pembatasan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja al-ilah yang hak. Fa innal itsbat al-mujarrada qad yatatarraqu ilaihi al-ihtimal, karena sekadar itsbat, ya, al-itsbat al-mujarrad, maksudnya apa? Sekedar menetapkan. Misalnya seorang mengatakan, Allah al-ma'bud, Allah itu adalah zat yang diibadahi. Ini qad yatatarraqu ilaihi al-ihtimal, terkadang muncul padanya ihtimal. Masih ada apa? Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya seorang mengatakan Allahu ilahun, seperti tadi Allahu ma'budun. Di sini tidak memberikan makna pembatasan, yaitu membatasi bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah ilah yang hak. Seperti seorang mengatakan misalnya Zaidun karimun. Apakah karim itu hanya terbatas pada Zaid saja? Tentunya tidak. Naam. Tapi ketika dikatakan la karima illa Zaid, ya, tidak ada orang yang mulia kecuali Zaid, maka di sini pembatasan kemuliaan hanya pada Zaid misalnya. Ini sebagai contoh saja. Nah, walihada wallahu a'lam lamma qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid, qala ba'dahu la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Oleh karena itulah wallahu a'lam, tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan wa ilahukum ilahu wahid, di sini apa? Itsbat mujarrad, ya tidak? Penetapan bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu, penetapan. Nah, maka Allah katakan setelahnya la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Fa innahu qad yakhturu bi bali ahadin khatirun syaitaniyun. Karena terkadang muncul di benak salah seorang
ya di benak seseorang, khatirun syaitani, pemikiran syaitan. Nah, bersitan dari syaitan. Muncul apa? Hab anna ilahana wahid, fali ghairina ilahun ghairuh. Taruhlah bahwasanya ilah kita ini satu, tapi pada selain kita ada ilah yang lain. Kenapa? Karena Allah katakan ilahukum ilahu wahid, ilah kalian. Berarti mungkin ilah pada selain kita itu ada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muncul pemikiran dari syaitan. Faqala ta'ala, maka Allah katakan setelahnya, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, ini jelas ikhwan bahwasanya sekedar itsbat tidak memiliki makna hasr. Oleh karena itulah dalam kalimat tauhid di situ ada nafi dan itsbat al-muqtadi lil hasr. Naam. Wa qad i'tarada sahibul muntakhab 'ala an-nahwiyyin fi taqdiril khabar fi la ilaha illahu. Faqalu taqdiruhu la ilaha fil wujudi illallah. Naam. Pengarang al-muntakhab, naam, dia mengkritisi para ulama nahwu yang mentakdirkan pada makna la ilaha illahu dengan takdir apa? Mereka katakan ulama nahwu ini, takdiruhu la ilaha fil wujudi illallah. Tidak ada ilah yang ada fil wujud, ya. Tidak ada ilah fil wujud kecuali Allah. Berarti tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Nah, ini takdir yang dimunculkan oleh para ahli nahwu, dikritisi oleh sahibul muntakhab. Faqala, dia katakan, yakunu dzalika nafyan liwujudil ilah, maka jadinya itu adalah penafian tentang adanya ilah. Naam, wa ma'lumun anna nafyal mahiyati aqwa fit tauhidis sarfi. Naam, aqwa fit tauhid as-sirf min nafyil wujud. Fakana ijra'ul kalam ala zahirihi wal i'radu an hadzal itmar aula. Taib. Perhatikan kritikannya bahwasanya kalau ditakdirkan la ilaha fil wujudi illallah, maka di situ apa? Penafian tentang adanya ilah. La ilaha fil wujud. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya nafyul mahiyah aqwa fit tauhidis sirf min nafyil wujud, yaitu merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya penafian mahiyah, yaitu penafian hakikat, itu lebih kuat di dalam tauhid yang murni daripada penafian wujud. Nah, penafian adanya. Sehingga ijra'ul kalam ala zahirihi, yaitu menjalankan kalam tersebut sesuai dengan zahirnya, wal i'rad an hadzal itmar, dan berpaling dari apa? Dari pendhamiran ini, yaitu apa? Pentakdiran yang dimunculkan tersebut aula, lebih utama. Baik. Dan pada hakikatnya kawan, kalam sahibul muntakhab ini juga kurang tepat. Makanya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam ta'liq beliau menyatakan, di tempat kalian dibawakan tidak? Ta'liq Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala pada perkataan sahibul muntakhab, ikhwan. Beliau mengatakan, ma qalahu sahibul muntakhab laisa bijayyid. Wa hakadha ma qalahu an-nuhah. Yang dikatakan oleh pengarang muntakhab ini tidak bagus.
Demikian pula yang dikatakan oleh ulama nahwu. Taib. Demikian pula nanti akan disebutkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fadl Al-Marsi. Ini juga laisa bisahih, tidak bagus. Apa alasan Syekh? Li'anna al-alihah al-ma'budah min dunillahi katsiratun wa mawjudah. Dikarenakan ilah-ilah selain Allah itu banyak dan ada. Ya kan? Faktanya ada. Wa taqdirul khabari bil lafzi fil wujud la yahsulu bihil maqsud min bayani haqiqati uluhiyatillahi subhanahu wa budlani ma siwaha. Sehingga pentakdiran khabar dengan lafaz fil wujud tidaklah menghasilkan maksud dalam menjelaskan bahwasanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi dan menjelaskan batilnya semua sesembahan selain Allah. Ini sisi terpenting yang harus dipahami ya kawan. Makanya ketika dikatakan la ilaha fil wujud illallah, ini tidak memberikan maksud, dan bukan itu maksud para rasul menyeru qulu la ilaha illallah. Naam. Demikian pula setelahnya wa ajaba Abu Abdillah Muhammad bin Abil Fadl Al-Marsi, naam, mufassir al-muhaddits an-nahwi, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Andalusi namanya, fi Rayil Dhama'an, dalam kitabnya faqala hadza kalamu man la ya'rifu lisan al-arab fa inna ilaha fi mawdi'il mubtada ala qawli Sibawai. Naam. Kemudian dijawab oleh siapa? Naam, Abu Abdillah Al-Andalusi ini ikhwan, perkataan Sahibul Muntakhab, bahwasanya Pak, ini perkataan orang yang tidak mengetahui bahasa Arab. Kenapa? Karena ilah menempati kedudukan mubtada menurut pendapat Sibawai, seorang ulama nahwu yang masyhur. Nah, siapa namanya Sibawai ini? Sibawai, namanya siapa? Arin? Amr bin Uthman bin Qambar. Amr bin Uthman bin Qambar An-Nahwi. Wa inda ghairihi ismula, dan menurut selain si bawah itu adalah isim la. La ilaha, ilaha sebagai isim la. Wa ala taqdirain fala budda min khabaril mubtada. Berdasarkan kedua kemungkinan ini, maka tetap mesti adanya khabar mubtada. Di sini pentingnya nahwu ikhwan. Memahami syariat, memahami tauhid, memahami fikih, memahami hadis. Tidak bisa lepas dari pemahaman nahwu yang kuat. Apalagi akidah. Ingin memahami perkataan-perkataan ahlul kalam, antum lemah nahwunya, akan banyak dibingungkan orang. Baik. Lughah merupakan modal, di antara modal yang penting dalam ilmu syar'i. Wa ala taqdirain fala budda min khabaril mubtada. Ya. Maka berdasarkan dua kemungkinan ini, yaitu pendapat Sibawai atau pendapat selain Sibawai, tapi yang jelas mesti ada apa? Di sana yang harus diketahui yaitu khabar untuk mubtada atau khabar untuk apa? La itu, ya tidak. Wa illa fama qalahu min al-istighna 'anil idmari fasid. Nah, jika tidak demikian, maka yang dikatakan oleh Sahibul Muntakhab dengan apa? Mencukupkan
yaitu tidak butuh dari apa sesuatu yang mutmar itu sesuatu pendapat yang fasid, yang rusak. Kenapa? Karena menurut Sahibul Muntakhab yaitu tidak butuh untuk takdir, ya, jalankan saja kalam sesuai dohirnya, tidak perlu ada sesuatu yang mutmar. Ini menurut dia. Maka dibantah, ini perkataan orang yang tidak tahu bahasa Arab. Dan jelas, ikhwan, harus ada memang sesuatu yang mutmar di sini yang ditakdirkan pada la ilaha illallah. Wa amma qawluhu idza lam yutmar yakunu nafyan lil mahiyah falaysa bi syai'. Adapun perkataan Sahibul Muntakhab apabila tidak diitmarkan, tidak ditentukan adanya sesuatu yang mahdzuf, ini maksudnya, maka penafian itu penafian untuk hakikat. Ini alasan dia kenapa kok adamul itmar lebih utama menurut siapa? Sahibul Muntakhab. Ini bukan sesuatu yang butuh diperhitungkan, kata dia. Laisa bi syai', yaitu perkataan yang tidak ada nilainya. Kenapa? Li'anna nafyal mahiyati huwa nafyul wujud. Karena penafian hakikat itu adalah penafian wujud. La tatasawwarul mahiyatu illa ma'al wujud. Ya kan? Tidak akan mungkin tergambarkan adanya suatu hakikat kecuali bersamaan dengan wujudnya. Sehingga apa? Fala farqa baina la mahiyata dan wala wujuda. Sehingga ada perbedaan antara la mahiyah dan la wujud. Naam. Baik. Walaupun ikhwan sebenarnya ada sisi perbedaan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah antara mahiyah dan wujud itu bedanya apa? Sebagaimana dalam Fatawa jilid 12 halaman 112. Kata beliau ketika membantah pada mantiqiyin, pada bagian ar-rad 'alal mantiqiyin. Ibnu Taimiyah katakan innal mahiyah hiya ma tarassama fi dhihn min asy-syai', yaitu sesuatu yang yang sudah terpola, sudah terpatri pada benak, itu namanya mahiyah. Itu sesuatu yang adanya di benak saja, itu mahiyah. Matara sama fi dhihn min asy-syai', yaitu sesuatu yang telah terpola, sudah tergambarkan di benak seseorang tentang suatu perkara, itu mahiyah. Wal wujud, sedangkan wujud huwa nafsu ma yakunu fi kharijin minhu. Yang dimaksud dengan wujud adalah sesuatu yang memang sudah muncul di luar. Itu namanya wujud. Jadi kalau mahiyah itu inti tapi hanya sekedar ada di pemikiran. Sedangkan wujud itu ketika sudah ada di alam nyata. Bisa dilihat, bisa diindera. Naam. Walakin bayyana fi mawdi'in akhar anna ma'nahuma wahid wa qad yutlaqu hadza 'ala hadza. Baik. Cuman Syekhul Islam dalam sebagian tempat mengatakan bahwasanya maknanya sama, ikhwan, mahiyah dan wujud itu sama. Sehingga terkadang seorang mengungkapkan mahiyah untuk wujud dan mengungkapkan wujud untuk mahiyah. Cuman asalnya tadi, kalau mau membedakan bahwasanya mahiyah itu sesuatu yang ada di benak, sedangkan wujud ketika telah ada di alam nyata. Naam. Sehingga antara mahiyah, jelas mahiyah dan wujud itu sesuatu yang mutalaziman, ya kawan. Tidak mungkin ada mahiyah suatu perkara tanpa ada wujudnya. Baik. Wa hadza madhhabu ahli sunnah, dan ini madhab ahli sunnah. Khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan orang-orang mu'tazilah, yaitu bahwasanya antara mahiyah dan wujud itu dua perkara yang yang mutalazim. Ini madhab ahli sunnah maksudnya, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 2 halaman 156.
Juga Ibnul Qayyim dalam syarah Al-Harras, dalam syarah tersebut Al-Harras membahas tentang hal ini. Khalil Harras. Dan Khalil Harras termasuk orang yang mumpuni, kawan, dari kalangan mutaakhirin dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena dia terdidik awalnya sebelum mengenal manhaj salaf, terdidik dengan pemahaman, dengan pendidikan ahli kalam. Dialah yang dulu awalnya ditunjuk untuk membuat tulisan membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga mau tak mau harus membaca kitab-kitab beliau, fatwa dan yang lainnya. Tapi dengan izin Allah malah hal itu menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Nah, sehingga akhirnya menjadi pensyarah kitab-kitab Syekhul Islam, kitab-kitab ahli sunnah Ibnul Qayyim. Nah, itulah hidayah, ikhwan. Jalannya banyak, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa-siapa yang berhak untuk diberi hidayah. Cuman syahidnya di sini perhatikan bahwasanya mahiyah dan wujud itu tadi dua perkara yang mutalaziman, itu intinya. Ini yang merupakan madhab ahli sunnah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kenapa? Fa innahum yuthbituna mahiyatan ariyatan anil wujud. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah mereka menetapkan suatu mahiyah yang kosong dari wujud. Berarti ini sesuatu yang khayalan saja, ya kan? Makanya dikatakan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam dalam daras, wa hadza la yumkin mahiyatus syai' wal wujud mutalaziman. Ini tidak mungkin kalau dikatakan adanya mahiyah yang kosong dari wujud. Kenapa? Karena mahiyah, kalau ada mahiyah mesti ada wujudnya. Baik. Sekarang illallah. Kita selesai dari pembahasan la ilaha. Berarti di sana harus ada sesuatu yang muqaddar, yaitu khabar yang yang muqaddar. Bisa dikatakan mutmar sama. Lalu apa yang mutmar tersebut? Taib. Dari penjelasan tadi, akhwan, baik itu yang dipilih oleh para nahwiyun dengan la ilaha fil wujud ini, dikatakan Syekh Ibnu Baz, laisa bisahih, tidak benar. Demikian pula perkataan Sahibul Muntakhab ini juga laisa bijayyid, tidak bagus. Juga bantahan dari dari Abu Abdullah Al-Marsi ini juga kurang bagus, kurang tepat. Walaupun di sini ada penegasan yang disetujui oleh ahli sunnah bahwasanya mahiyah dan wujud adalah perkara yang yang mutalaziman. Lalu apa takdir yang hak? Maka takdir dari jumlah la ilaha adalah la ilaha haqqun. Dan takdir haqqun lebih bagus. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, ya kawan. Anna takdir haqqun ahsan min at-takdir bi haqqin. Berarti la ilaha haqqun illallah ini lebih bagus daripada la ilaha bihaqqin illallah. Kenapa? Lianna hadza yahtaju ila takdirin akhar. Kenapa? Karena ketika kita mentakdirkan bihaqqin butuh sesuatu yang muqaddar lagi, ya tidak? Karena jar majrur muta'alliq bi mahdhuf lagi. Akhirnya takdir butuh takdir lagi. Sesuatu yang muqaddar, butuh sesuatu muqaddar yang lain. Maka ketika ditanya makna la ilaha illallah, la ilaha haqqun illallah, la ma'buda haqqun illallah. Ini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa illallah marfu'un. Illallahu badalan min ilah. La yakunu khabaran lila wala lil mubtada. Ini masih perkataan Abu Abdillah. Jadi ilah, la ilaha, illallah. Ini illallah tidak bisa menjadi khabar untuk la, tidak pula untuk mubtada. Kemudian dia menyebutkan dalil tentang hal tersebut.
Taib. Adapun i'rab yang jelas, ikhwani fillah, naam. Lafzul jalalah pada illallah memang tidak bisa di'irab sebagai apa? Sebagai khabar. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Abu Abdillah. Nah, lafzul jalalah Allah tidak bisa di'irab sebagai khabar dengan beberapa alasan. Yang pertama karena apa? Lafzul jalalah ma'rifah. Nah, dan la tidak beramal pada ma'rifah. Kemudian yang kedua, isim la di sini am. Dan illallah itu khas. Sesuatu yang khusus tidak mungkin menjadi khabar bagi sesuatu yang umum. Tidak bisa, akhwan. Nah, sesuatu yang khusus mengkhabarkan sesuatu yang umum. Tapi harusnya sebaliknya. Nah, seperti misalnya, nah, al-hayawanu insanun. Bisa enggak? Al-hayawanu insanun. Ini tidak bisa, secara lughah tidak bisa. Nah, kenapa? Karena dari hayawan, dari makhluk-makhluk yang bernyawa itu ada yang bukan manusia, ya tidak? Ketika dikatakan al-hayawanu insanun. Tapi kalau dikatakan al-insanu hayawan, bisa tidak? Bisa, kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang hidup punya nyawa. Nah, tapi kalau makhluk yang punya nyawa hidup adalah manusia, bisa tidak? Tidak betul tarkib yang seperti itu. Nah, demikian pula ini. Makanya lafzul jalalah Allah tidak bisa di'irab sebagai khabar. Nah, jadi ini dua alasan. Qala wa laysal murad huna dzikrul i'rab. Wa laysal muradu huna dzikrul i'rab, balil muradu raf'ul ishkalil waridi 'ala an-nuhati fi dzalik. Ya, bukan maksudnya di sini adalah menyebutkan i'rab, tapi yang dimaksudkan adalah mengangkat iskal yang datang dari para ulama nahwu dalam masalah tersebut. Naam. Wa bayan annahu min jihatil Mu'tazilah, dan penjelasan bahwasanya itu datang dari orang-orang Mu'tazilah. Wa huwa fasidun, dan itu merupakan perkara yang rusak. Fa inna qaulahum nafyul wujud laisa taqyidan, dikarenakan perkataan mereka nafyul wujud ini bukan merupakan takyid. Naam, fil wujud atau nafyul wujud. Fa inna qaulahum fil wujud. Naam, ada salah cetak teman saya. Fa inna qaulahum fil wujud laisa taqyidan. La ilaha fil wujud, ini bukan takyid kalau demikian. Naam. Sehingga kalau dijadikan la ilaha fil wujud illallah, maka maknanya apa? Berarti semua yang ada adalah Allah jadinya. Li'anna al-adam laisa bi syai'. Karena sesuatu yang tidak ada itu tidak ada wujudnya. Qala ta'ala wa qad khalaqtuka min qabl wa lam takun syai'a, dan sungguh aku telah menciptakan engkau min qabl, sebelumnya, wa lam takun syai'a, dan kamu itu bukan sesuatu apapun sebelumnya. Taib. Nah, di aslinya di sini walam takun. Dalam qiraah kita apa? Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, dengan apa? Hadzaf nun. Dan maksud syarih di sini, akhwan, beliau maksudkan bahwasanya pada la ilaha illallah maknanya kalau dimaknakan la ilaha fil wujud illallah, maka jadinya makna apa? Selain Allah itu adalah alihah. Siwallah minal alihah ma'dumah. Ya, bahwasanya selain Allah dari ilah-ilah yang ada itu berarti tidak ada. Ini benar tidak? Ini tidak benar. Kenapa? Karena ada ilah-ilah selain Allah, paham? Makanya dikatakan li'anal adam laisa bi syai', padahal Allah sebutkan fama aghnat anhum alihatuhum, disebutkan mereka memiliki alihah. Allah tetapkan adanya alihah.
selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham? Nah, ini. Adapun perkataan Imam Ibn Abil Iz, al-adam laisa bi syai', itu insyaallah pada pembahasan tersendiri, apakah ma'dum dikatakan syai' atau bukan syai'. Ya. Itu pada pembahasan tersendiri. Nah, halil ma'dum, nah yuqalu lahu syai'un aw la. Nah, ini pada penjelasannya ikhwan, karena syai' itu yang dimaksud syai' itu apa? Itu nanti penjabarannya di tempatnya insyaallah. Nah, sekarang tentang i'rab la ilaha illallah dipahami, karena padanya ada bantahan untuk Mu'tazilah. Tayyib naktahi bihadza subhanakallah.